Penonton MotoGP tanah air patut bahagia karena jika pandemi COVID-19 berakhir tahun ini, maka mereka dapat menyaksikan langsung perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan MotoGP, maka harapan Lombok NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata sangat mungkin terjadi. Namun, bagaimana jika Mandalika belum terpilih tahun ini? Atau bagaimana jika MotoGP tahun 2021 masih tanpa penonton seperti tahun 2020? Masih kental dalam ingatan kita ketika terjadi gempa besar yang mengguncang Pulau Lombok pertengahan tahun 2018. Ekonomi di Provinsi NTB begitu terpukul, butuh setahun untuk memulihkan aktivitas bisnis. Di saat geliat ekonomi khususnya UMKM mulai terasa dan tahun 2020 kembali terguncang karena COVID-19, bak mutiara yang terpendam, Lombok memiliki banyak wisata laut yang eksotis dengan keindahan alam bawah laut, pantai bersih, dan pasir putih. Masyarakat Lombok dan NTB pada umumnya pasti berharap pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberi jalan lain agar pariwisata bisa perlahan bangkit tanpa harus menunggu MotoGP di tahun ini. Sesuai data BPS di dalam katalog tahun 2019 nomor 840109 tentang statistik wisatawan Nusantara atau Wisnus, bahwa Wisnus yang berkunjung ke Lombok berjumlah 2.089.128 atau sebesar 97% dari total wisatawan baik Wisnus dan wisatawan mancanegara atau Wisman yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok. Tahap awal yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan jalur keluar masuk Lombok bisa dilalui pada saat ini, khususnya bagi Wisnus, seperti menginformasikan bagi masyarakat yang sudah mau dan mendapat vaksin maka boleh melakukan perjalanan wisata ke luar daerah. Bagi masyarakat yang masuk kategori tidak bisa divaksin, maka surat apa yang harus dipegang untuk syarat bisa melakukan bepergian setelah masa PPKM berakhir? Dan diharapkan selanjutnya perjalanan antar provinsi sebaiknya tanpa harus rapid test, rapid antigen atau swab PCR karena akan menambah biaya transportnya. Namun, pemerintah bisa mengganti dengan syarat lain, misalnya menambahkan harga tiket baik menggunakan pesawat, kereta api atau bis Rp25.000 hingga Rp50.000 sebagai harga vitamin-vitamin yang bisa didapatkan ketika melakukan check-in baik melalui bandara, stasiun, atau terminal. Seperti kita ketahui bersama, angka kesembuhan akibat COVID-19 cukup tinggi, sehingga vitamin yang diberikan tersebut yang dikonsumsi oleh penumpang diharapkan dapat meningkatkan imunitas selain untuk pencegahan. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan baik pemerintah daerah dan pusat adalah kelengkapan fasilitas umum juga toilet yang memadai. Toilet tidak hanya dibutuhkan di bir saja, seperti ketika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengunjungi Lombok tanggal 15 Januari dengan memamerkan toilet berskala internasional yang berada di Bil. Dengan pantai yang begitu bersih dan pasir putih, maka wisatawan yang berkunjung sudah pasti ingin bermain dan berenang di pantai tersebut dan membutuhkan tempat mandi dan juga toilet yang layak untuk membersihkan badan. Serta di destinasi wisata, pantai harus menyediakan tempat berwudu yang tertutup bagi wisatawan muslimah karena Lombok dikenal juga dengan destinasi wisata halal. Melansir dari kanal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2019, bahwa Lombok merupakan salah satu destinasi halal prioritas nasional. Namun,
Sayangnya jika dilihat dari data BPS Statistik Wisnus, NTB masih masuk urutan ke-21 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari jumlah kunjungan Wisnus. Mataram bisa sebagai pusat budaya, kuliner, dan souvenir bagi Wisnus dan Wisman. Dengan adanya Masjid Hubul Waton Islamic Center yang berada di kota Mataram, maka menjadi tempat menarik untuk dikunjungi wisatawan Muslim. Jika wisatawan yang datang dan pulang melalui Bil dan menginap di wilayah Senggigi atau wilayah Lombok Utara bisa mampir ke Mataram. Untuk lebih meningkatkan bisnis di kota Mataram, maka sepanjang Jalan Udayana Mataram bisa dibuat bangunan semi permanen untuk para pedagang UMKM sebagai pusat kuliner dan souvenir, kuliner untuk disantap di tempat serta oleh-oleh, atau pasar Cakranegara yang juga dijadikan pusat dan pasar kuliner serta oleh-oleh seperti halnya di Los Lambuang yang berada di kawasan Pasar Lereng Bukit Tinggi. Lombok memiliki berbagai macam masakan pedas seperti ayam taliwang, pelcing kangkung, beberuk, sate Tanjung, sate Bulayak, dan sate Rembige. Sayangnya, Lombok belum memiliki aneka masakan khas Lombok yang bisa dijadikan oleh-oleh. Selama ini khususnya seperti ayam taliwang lebih dikenal dengan kuliner yang disantap di tempat. Selain itu, kuliner dari hasil laut pun juga harus terus ditingkatkan. Karena Lombok NTB yang dikelilingi lautan sangat disayangkan jika tidak mengembangkan produksi kuliner tradisional khas Lombok berbahan dasar seperti ikan laut. Pelaku usaha khususnya UMKM asli daerah perlu pendampingan dan pembinaan bagaimana membuat kuliner-kuliner tradisional baik masakan juga makanan ringan dengan kreativitas rasa dan kemasan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Sehingga perlu peran dari pemerintah pusat khususnya agar mendapatkan investor bagi pelaku UMKM di Lombok untuk bisa meningkatkan skill dan menyiapkan infrastruktur. Semoga kuliner asli Lombok semakin dikenal masyarakat Indonesia seperti halnya di Jogja dengan gudeg yang bisa dijadikan oleh-oleh dari kemasan besek atau anyaman bambu hingga yang dikemas dalam kaleng.